Jadi, ini bukan tentang keselamatan penumpang lagi, tapi ini sudah tentang perasaan si Karen kabin yang terlalu sensi, merasa terendahkan karena omongannya dijawab sama Khabib. Orang-orang Indonesia pasti sudah pada mengenal Khabib Nurmagomedov. Awal Januari kemarin, beliau ini dikeluarkan dari pesawat Frontier Airlines dan kejadian ini langsung viral dan dapat reaksi dan kecaman keras. Sampai-sampai akun Instagram Frontier Airlines itu dibanjiri warga plus 62 yang menghujat habis-habisan dan memberi dukungan terhadap Khabib di kolom komentarnya. Lalu apakah benar tindakan pengusiran Khabib dari pesawat ini karena kendala bahasa seperti klaim dari pihak maskapainya? Dalam pernyataan klarifikasi mereka, mengingat Khabib duduk di kursi dekat exit row atau ada indikasi rasisme, mengingat ini bukan pertama kalinya kejadian rasisme di dunia penerbangan Amerika sana. Dan sudah banyak banget ya buktinya. Tapi saya akan bahas kasus ini dulu. Karena saya juga salah satu yang ikut terbawa emosi saat Khabib diperlakukan kasar dan tidak adil. Tapi ia meresponnya dengan sangat gentle, sopan, dan tidak sedikit pun kata kasar keluar dari ucapannya. Ia hanya menuntut haknya sebagai penumpang yang bayar ekstra untuk duduk di kursi dekat exit row. Dan mengharapkan keadilan sebagai penumpang yang mau diperlakukan sama dengan penumpang lainnya. Saya lihat reaksi Jess on Fire yang juga ikut geram atas tindakan semena-mena kru kabin maskapai Frontier Airlines terhadap Khabib. Sampai dia bilang, Khabib bisa aja ngomong, gimana kalau gue beli maskapai ini biar lo dipecat? How about I buy your airline and fire you? tapi enggak. Dengan kerendahan hatinya, Khabib turun dari pesawat beserta krunya tanpa perlawanan apapun. Padahal dia sangat bisa beli maskapai itu dengan uangnya. Biar si Karen betina ini dimiskinkan. Tapi Khabib tidak seperti itu. Ia lebih mulia dari itu. Bahkan dalam klarifikasinya di X, kalimat Khabib bisa dibilang masih sopan dan tidak menyudutkan. Apalagi menjelek-jelekan. Ia hanya bilang bahwa si kru kabin yang datang ke dia itu sudah sangat kasar dari awal. Walau Khabib berbahasa Inggris dengan layak, kru kabin tetap maksa Khabib pindah kursi. Ia nggak begitu yakin apa dasarnya, ras, kewarganegaraan, atau lainnya. Yang saya suka dan respect adalah kalimat terakhirnya, bilang, I did my best to stay calm and respectful, as you can see on the video. But those crew members could do better next time and just be nice with clients. Tidak ada hujatan atau ajakan kebencian terhadap kru member yang sudah sangat kasar dan semena-mena memperlakukan Khabib di depan umum. Ia hanya bilang, be nice with clients. Berbagai reaksi pun bermunculan ya di kanal sosial media dan YouTube. Dari influencer, komunitas UFC dan MMA, selebriti Hollywood, bahkan Joe Rogan juga membahas kasus ini di podcastnya. Hampir semuanya kagum dan salut atas reaksi Khabib yang tenang tanpa perlawanan sedikit pun ketika disuruh keluar dari pesawat. Banyak yang bilang, kamu tuh seorang Khabib dengan kekayaan puluhan juta dolar, kamu bisa banget naik jet pribadi. Atau kamu bisa tuh beli Frontier Airlines dan pecatin para Karen betina yang nggak bisa kerja. Kenapa malah pilih maskapai itu yang jelas-jelas reputasinya nggak ada bagus-bagusnya? Maskapainya sendiri sudah mengeluarkan klarifikasi yang isinya ngeles dan malah berbohong. Tidak ada pernyataan minta maaf sama sekali sampai sekarang. Inti dari isi klarifikasinya, kalau si kru kabin itu sudah bertanya berkali-kali katanya, apakah si Khabib bisa membantu saat ada kejadian emergency? Dan si kru kabin ini bilangnya kalau Khabib tidak merespon, sehingga Khabib tidak memenuhi persyaratan FFA. Tambahan bohong lagi, kru kabinnya bilang kalau Khabib akan dipindahkan ke kursi berbeda yang di-upgrade. Padahal di percakapan yang terekam di video, dia hanya disuruh pindah ke tempat duduk lain dengan legroom yang sama. Ada video lengkap dari YouTube-nya MMA News yang memperlihatkan betapa kasar dan arogannya si Karen kabin ini saat berbicara dengan Khabib. Dan sepertinya ada indikasi kesengajaan biar Khabib pindah dari exit row dengan cara berbicara terlalu cepat dan pakai bahasa yang berbeda. Bahkan penumpang lain bilang kalau si Karen kabin ini bicaranya kecepetan dan nggak jelas kasih instruksi yang bikin Khabib bingung. Sampai akhirnya si Karen kabin ini bilang, karena lu ngomong balik ke gue, jadi gue nggak mau lu duduk di exit row dan lu harus pindah ke tempat duduk lain. Bahkan si Karen kabin ini bilang, it's beyond that now.
Jadi, ini bukan tentang keselamatan penumpang lagi, tapi ini sudah tentang perasaan si Karen Khabib yang terlalu sensi, merasa terendahkan karena omongannya dijawab sama Khabib. Like what? Tololnya lagi nih ya, si Karen Khabib ini bilang, Ini bukan tentang kendala bahasa Inggris lagi, tapi ini karena lu udah nyusahin gue, jadi gue nggak nyaman lu duduk di exit row. It's not about the language barrier. It's the fact that now you're giving me a hard time, so I don't feel comfortable with you sitting in the exit row. heh, si betina, sadar diri lu ngomong sama siapa. Dari kelas juga, lu yang kelas bawah. Khabib salah satu atlet paling terkenal di dunia dengan kekayaan puluhan juta dolar. Aduh, Karen. Maaf ya kalau omongan saya itu mungkin agak kasar. Karena emosi banget. Dan jujur saya udah muak dengan maskapai-maskapai rasis Amerika. Parahnya lagi, pihak maskapainya sampai sekarang nggak ada itikat baik untuk minta maaf. Malah bikin klarifikasi yang nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kesannya sudah melakukan hal yang benar. Kalau kita lihat di postingannya Khabib di X, ada yang komen, justru pesawat ini lebih aman dengan Khabib duduk di exit row daripada si gendut leher merah yang nggak bisa apa-apa dan nggak bisa berkutik dalam keadaan darurat. Ada juga yang komen, jangan pilih exit row kalau nggak bisa mengikuti arahan dari kru kabin. Apa salahnya sih bilang, yes, I understand. Yes, I'm willing to assist. Ya, ini juga pelajaran bagi kita yang duduk di exit row. Ketika kru kabin memberikan instruksi mengenai penanganan darurat, bagaimana caranya membuka exit door, kita harus menjawab, ya, saya mengerti. Atau dalam penerbangan internasional bisa jawab, yes, I understand. Dan harus ada eye contact. Tapi si kru kabin juga menjelaskannya harus dengan jelas, pelan, dengan tata bahasa yang mudah dipahami, dan artikulasi yang jelas. Sedangkan di kasus Khabib, ada dugaan unsur kesengajaan biar Khabib pindah tempat duduk dengan cara ngomongnya dicepetin dengan instruksi yang nggak jelas yang bikin Khabib bingung. Disitulah si Karen Khabib ini punya alasan memindahkan Khabib ke tempat duduk lain dengan motif untuk menunjukkan, Hey, gue punya power di sini. Kalau gue nggak suka, gue bisa bikin lo pindah kursi atau keluarin lo dari pesawat. maskapai-maskapai Amerika memang dari dulu terkenal dengan perlakuan rasis dan congkak para kru kabinnya. Walaupun ini nggak semua ya. Sekitar 6 bulan lalu contohnya, seorang NFL champion Terrell Davis diborgol dari dalam pesawat United Airlines hanya karena dia menepuk pundak seorang kru kabin saat meminta es. Parahnya lagi, kejadian memalukan itu tepat di depan anak dan istrinya dan seluruh penumpang di dalam pesawat tersebut. Terrell menjelaskan, ia menepuk pundak seorang kru kabin pria untuk meminta es. Tapi justru dijawab dengan kasar, "Don't hit me." Terrell bilang, "Saya nggak mukul kamu loh." Dan setelah itu saat pesawat mendarat, FBI dan Sheriff Deputy datang memborgolnya. Berita ini sempat viral di Amerika dan pihak United Airlines sudah meminta maaf dan kru kabin rasis yang memfitnah itu sudah dipecat. Kejadian yang paling mencuri perhatian dunia yaitu saat seorang dokter bernama David Dow dari Vietnam dipaksa keluar dari pesawat United sampai mengeluarkan darah dan diseret, dipermalukan di depan seluruh penumpang United Airlines hanya karena beliau tidak mau menyerahkan kursinya untuk diberikan ke staf dari United Airlines. Semua orang beramai-ramai mengutuk United Airlines, bahkan Jimmy Kimmel di acara talk show-nya bikin sindiran yang tajam betapa brutalnya maskapai itu menangani customer. United Airlines, you. Semoga video ini memberi kita pelajaran untuk saling menghargai dan saling menghormati tanpa melihat ras, agama, atau kebangsaan. Jangan sampai perkataan atau tindakan kita justru berbalik ke kita sendiri, seperti tindakan Frontier Airlines yang akhirnya berujung pada hujatan dan boikot. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.